Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Perjalanan menuju desa Karangreja tidak pernah benar-benar terasa seperti perjalanan biasa. Jalan aspal yang awalnya halus perlahan berubah menjadi pecahan batu yang tidak rata, lalu tanah merah yang kering dan berdebu. Mobil yang dikendarai Rendra bergerak lambat melewati perbukitan yang semakin jarang dihuni. Sinyal ponsel hilang lebih cepat dari yang ia perkirakan, dan sejak itu, satu-satunya suara yang tersisa hanyalah mesin mobil dan desir angin yang sesekali menabrak kaca depan. Ia datang bukan sebagai tamu, ia datang sebagai orang luar yang merasa ingin tahu terlalu besar. Desa itu dikenal karena satu hal yang jarang disebut terang-terangan. Mereka menyimpan benda-benda lama yang tidak pernah dipindahkan dari tempat asalnya. Benda-benda yang tidak dijual, tidak dipamerkan, dan tidak disentuh sembarangan. Rendra mendengar cerita itu dari seorang kolektor di kota yang setengah bercanda mengatakan bahwa di sana masih ada patung kayu tua yang dipercaya sudah berdiri lebih lama dari umur desa itu sendiri. Bagi Rendra itu bukan soal mistis, itu soal nilai. Ia bekerja sebagai penjual barang antik, dan patung kayu tua dengan cerita turun-temurun adalah sesuatu yang bisa ia ubah menjadi angka yang jauh lebih besar daripada kisah yang mengitarinya. Desa Karangreja menyambutnya dengan tatapan yang tidak ramah namun juga tidak terbuka. Orang-orang memandang tanpa mendekat. Anak-anak berhenti bermain ketika mobilnya melintas. Seorang pria tua yang duduk di beranda rumah panggung menatapnya cukup lama sebelum akhirnya mengalihkan pandangan ke arah hutan di sisi timur desa. Rendra menyewa satu kamar di rumah milik kepala dusun. Rumah kayu itu berdiri sedikit terpisah dari yang lain, dengan halaman yang luas dan pohon mangga tua di sudutnya. Saat ia menyebut alasan kedatangannya sebagai pencari barang lama, kepala dusun hanya mengangguk tanpa banyak komentar. Namun ketika Rendra secara tidak sengaja menyebut kata patung, suasana di ruang tamu berubah tipis. Tidak ada larangan keras, tidak ada ancaman. Hanya jeda yang lebih panjang dari seharusnya, sebelum kepala dusun berkata pelan bahwa ada hal-hal di desa ini yang tidak untuk dibawa pergi. Malam pertama terasa tenang. Langit desa lebih gelap dari yang pernah Rendra lihat di kota. Tanpa lampu jalan dan tanpa suara kendaraan, ia bisa mendengar serangga dan angin dengan jelas. Ia duduk di teras rumah sambil memandangi arah timur, ke tempat hutan berdiri seperti dinding hitam yang menutup horizon. Ia tidak percaya pada cerita yang beredar. Baginya, ketakutan adalah alat yang diwariskan untuk menjaga sesuatu tetap berada di tempatnya. Keesokan harinya, ia berjalan lebih jauh ke dalam desa. Ia melihat bangunan kecil yang hampir tertutup semak, berdiri sedikit lebih tinggi dari tanah sekitarnya. Atapnya miring dan kayunya tampak tua, namun tidak rapuh, seolah bangunan itu tidak pernah benar-benar dibiarkan rusak. Seorang perempuan setengah badan berdiri beberapa meter darinya ketika ia mendekat. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap bangunan itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ketika Rendra bertanya apakah itu tempat penyimpanan lama, perempuan itu menjawab bahwa tempat itu bukan gudang. Itu tempat yang dijaga, katanya singkat. Rendra mendekat beberapa langkah lagi. Dari celah pintu kayu yang sedikit terbuka, ia bisa melihat bagian dalam yang gelap. Namun di tengah ruangan itu, berdiri satu bentuk yang lebih gelap dari bayangan sekitarnya. Sebuah patung kayu setinggi dada orang dewasa, dengan permukaan kayu yang dipahat kasar namun memiliki detail wajah yang jelas. Wajah itu tidak tersenyum, tidak marah, hanya diam, dengan mata yang dipahat dalam dan kosong. Rendra tidak merasakan apa-apa selain dorongan familiar yang selalu muncul ketika ia menemukan sesuatu yang bernilai. Ia bertanya pada perempuan itu siapa pemiliknya.
Perempuan itu menjawab bahwa patung itu tidak dimiliki. Ia ada sebelum sebagian besar keluarga di desa itu lahir. Ia tidak pernah dipindahkan dan tidak pernah dibawa keluar dari tanah tempat ia berdiri. Rendra tidak memperdebatkan, ia hanya mengangguk, lalu berjalan kembali ke rumah kepala dusun dengan pikiran yang sudah dipenuhi rencana. Malam itu, ketika seluruh desa mulai gelap lebih cepat dari biasanya, Rendra terjaga lebih lama. Ia menunggu hingga suara langkah terakhir di luar rumah menghilang dan angin kembali menjadi satu-satunya bunyi yang tersisa. Ia membawa senter kecil dan berjalan menyusuri jalan tanah ke bangunan tua di sisi timur desa. Ia tidak merasa mencuri, ia merasa mengambil kesempatan. Ketika ia mendorong pintu kayu bangunan itu sedikit lebih lebar, suara engselnya terdengar pelan, hampir seperti tarikan napas panjang yang dilepas perlahan. Cahaya senter menyapu lantai kayu, lalu naik ke tubuh patung yang berdiri diam di tengah ruangan. Dalam cahaya itu, detail wajah patung tampak lebih dalam dari siang tadi. Pahatan di bagian mata terlihat seperti rongga yang terlalu gelap untuk sekedar bayangan. Rendra mendekat tanpa ragu. Tangannya menyentuh permukaan kayu yang terasa lebih dingin dari udara malam di sekitarnya. Ia tidak tahu bahwa di luar bangunan kecil itu, angin tiba-tiba berhenti bergerak. Dan ia tidak menyadari bahwa sejak saat itu, bukan hanya ia yang menyentuh patung itu. Rendra tidak menghabiskan waktu lama di dalam bangunan itu. Ia tahu bahwa terlalu lama berada di tempat yang tidak ia mengerti, hanya akan membuat pikirannya mencari hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Tangannya mengangkat patung itu dengan hati-hati. Beratnya lebih padat dari yang ia bayangkan. Seolah kayu yang membentuknya bukan sekadar batang pohon tua, melainkan sesuatu yang sudah menyerap terlalu banyak musim. Ia membungkus bagian bawahnya dengan kain tebal yang ia bawa, lalu mengangkatnya keluar tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya stabil, tidak tergesa, seperti seseorang yang yakin bahwa yang ia lakukan sepenuhnya masuk akal. Bangunan kecil itu kembali diam setelah pintunya ia tutup, dan desa tetap gelap tanpa tanda bahwa ada yang memperhatikan. Namun ketika ia sampai di halaman rumah kepala dusun, Rendra merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan rasa takut, lebih seperti kesadaran tipis bahwa udara di sekitar rumah itu terasa lebih berat dari beberapa jam sebelumnya. Ia berhenti sebentar, mengatur posisi patung di pelukannya, lalu masuk melalui pintu samping tanpa menyalakan lampu depan. Ia menyimpan patung itu di dalam mobilnya, di kursi belakang yang sudah ia kosongkan. Ia menutup pintu dengan pelan, memastikan tidak ada suara yang memecah sunyi. Dalam pikirannya, besok pagi ia akan berpamitan secara biasa dan kembali ke kota sebelum siapapun menyadari bahwa sesuatu telah berpindah tempat. Malam itu ia tidur lebih cepat dari biasanya. Ia merasa telah menyelesaikan urusan yang ia datangi untuk lakukan. Tidak ada mimpi yang ia ingat ketika terbangun beberapa jam kemudian karena suara yang tidak ia kenali. Suara itu bukan keras, hanya gesekan halus, seperti kayu yang digeser perlahan di atas lantai. Rendra membuka mata dalam gelap kamar dan mencoba memastikan arah suara tersebut. Ia tidak langsung bangun, ia mendengarkan. Gesekan itu terdengar lagi, lebih pelan, lalu berhenti. Ia menyalakan lampu kecil di meja samping tempat tidur. Tidak ada apa-apa di dalam kamar selain tasnya dan lemari kayu yang sejak awal sudah berada di sana. Ia duduk sebentar, mencoba menenangkan pikirannya sendiri dengan logika yang biasa ia gunakan. Rumah kayu tua, angin malam, perubahan suhu, semua bisa menjelaskan bunyi seperti itu. Ia mematikan lampu dan kembali berbaring. Beberapa menit kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini bukan dari dalam kamar. Ia datang dari arah halaman depan. Rendra bangun dan berjalan ke jendela. Tirai tipis yang menutup kaca bergerak sedikit karena angin. Di luar, halaman terlihat kosong. Mobilnya terparkir di tempat yang sama. Tidak ada orang berdiri di sekitarnya. Namun sesuatu terasa tidak sejajar. Ia menatap lebih lama ke arah mobil, mencoba menemukan apa yang membuat pemandangan itu tampak berbeda. Lalu ia menyadari bahwa kaca belakang kendaraan itu tidak lagi memantulkan cahaya bulan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ada bayangan di dalamnya, bentuk gelap yang lebih padat dari sekadar interior kursi. Rendra membuka pintu depan rumah dan melangkah keluar. Udara malam terasa lebih dingin daripada beberapa jam lalu. Ia mendekati mobilnya dengan langkah mantap, mencoba menahan pikiran yang mulai membangun kemungkinan yang tidak ia suka. Ketika ia sampai di samping kendaraan, ia melihat melalui kaca belakang dengan lebih jelas. Patung itu masih berada di kursi, dalam posisi yang sama ketika ia menyimpannya.
Namun kain yang membungkus bagian bawahnya kini terlepas sebagian, memperlihatkan pahatan kayu kaki yang sebelumnya tertutup. Rendra yakin ia membungkusnya rapat. Ia membuka pintu belakang dan merapikan kain itu kembali. Permukaan kayu terasa lebih dingin daripada saat ia menyentuhnya pertama kali. Bukan dingin seperti malam, melainkan seperti sesuatu yang sudah lama tidak tersentuh cahaya. Ia mematikan lampu dan kembali berbaring. Tidurnya tidak lagi nyenyak setelah itu. Ia terbangun beberapa kali karena sensasi seperti ada seseorang berjalan melewati pintu kamar, meskipun ia tahu seluruh penghuni rumah telah tidur sejak lama. Tidak ada suara langkah yang jelas, hanya pergeseran tipis pada lantai kayu di luar ruangan. Pagi datang lebih lambat dari biasanya. Ketika Rendra keluar untuk bersiap pulang, ia mendapati kepala dusun sudah berdiri di halaman, memandang ke arah mobilnya. Tatapan pria tua itu tidak menunjukkan kemarahan, tetapi juga tidak kosong. Ada sesuatu yang lebih dekat pada pengetahuan yang tidak diucapkan. "Kamu sudah menemukan yang kamu cari?" tanya kepala dusun dengan nada datar. Rendra menjawab bahwa ia hanya melihat-lihat. Ia tidak merasa perlu menjelaskan lebih jauh. Kepala dusun mengangguk pelan, lalu berkata bahwa ada benda-benda yang tidak perlu dibawa pergi karena bukan untuk berpindah tempat. Ia tidak menyebut patung. Ia tidak perlu. Rendra seternyung tipis, menutup percakapan dengan ucapan terima kasih dan alasan harus segera kembali ke kota. Mobilnya meninggalkan desa Karangreja sebelum matahari benar-benar tinggi. Jalan tanah yang kemarin terasa biasa, kini tampak lebih panjang. Ia tidak menoleh ketika melewati batas terakhir desa. Namun beberapa kilometer setelah ia memasuki jalan utama, ia mendengar suara kecil dari kursi belakang. Bukan gesekan, bukan benturan, lebih seperti kayu yang menyesuaikan posisi, seolah sesuatu yang berdiri diam terlalu lama, kini memutuskan untuk mengubah sudutnya. Rendra tidak langsung melihat ke spion. Ia mengemudikan dengan kedua tangan di kemudi, mencoba menahan dorongan untuk memastikan bahwa yang ia dengar hanyalah pergeseran akibat jalan yang tidak rata. Tapi ketika ia akhirnya menoleh ke kaca tengah, ia melihat bahwa patung itu tidak lagi menghadap ke depan. Wajah kayu itu kini mengarah lurus ke kursi pengemudi, dan untuk pertama kalinya sejak ia menyentuhnya, Rendra merasa bahwa yang ia bawa pulang bukan sekadar benda, melainkan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ikut keluar sendiri. Perjalanan pulang ke kota berlangsung tanpa insiden yang bisa disebut jelas sebagai gangguan. Rendra beberapa kali melirik kaca tengah, memastikan bahwa patung itu tetap berada di tempatnya. Wajah kayu yang kini menghadap ke depan tampak tidak berubah, tidak menunjukkan pergerakan apapun selain bayangan yang bergeser mengikuti cahaya jalan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa posisi patung tadi mungkin memang tidak ia perhatikan dengan benar ketika pertama kali menyimpannya. Kota menyambutnya dengan suara yang familiar, lampu jalan, kendaraan, dan keramaian kecil di tepi trotoar membuat malam itu terasa lebih masuk akal dibanding sunyi desa. Ia membawa patung itu ke apartemennya di lantai 8 tanpa banyak kesulitan. Lift kosong, lorong sepi, dan tidak ada tetangga yang bertanya apa yang ia angkut dalam balutan kain tebal. Di dalam apartemen ia meletakkan patung itu di ruang tamu, tepat di sudut dekat jendela yang menghadap ke gedung seberang. Cahaya kota yang redup memantulkan siluetnya ke dinding. Dalam ruang yang lebih terang, detail pahatan wajah patung tampak lebih jelas. Garis di sekitar mata terlihat lebih dalam daripada yang ia ingat. Seolah rongga itu bukan sekadar pahatan, melainkan ruang kosong yang memang dibiarkan untuk sesuatu. Rendra mengambil beberapa foto untuk dikirimkan ke kolektor yang biasa bekerja sama dengannya. Ia mengatur pencahayaan, memutar patung sedikit agar sisi terbaiknya terlihat. Saat ia melihat hasil foto di layar ponselnya, ia menyadari ada sesuatu yang tidak ia tangkap secara langsung. Bayangan patung di dinding tidak mengikuti sudut lampu yang ia gunakan. Ia mengira itu hanya efek cahaya kota yang masuk dari jendela. Ia menutup tirai dan mengambil foto lagi. Kali ini bayangan terlihat lebih pendek, tetapi tetap ada garis tipis di bagian kepala yang tampak lebih panjang dari bentuk asli pahatan. Ia menghela napas pelan, menyalahkan kelelahan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kembali, ia tidak langsung bisa tidur. Apartemennya biasanya sunyi, namun beberapa menit setelah lampu dimatikan, ia mendengar bunyi pelan dari ruang tamu. Bukan langkah, bukan benturan, lebih seperti kayu yang bergetar tipis ketika disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia tetap berbaring. Suara itu tidak datang lagi. Keesokan paginya,
ia menerima pesan dari kolektor yang tertarik pada foto patung tersebut. Harga yang ditawarkan cukup tinggi, jauh di atas perkiraan awalnya. Kolektor itu meminta Rendra untuk mengirimkan lebih banyak gambar detil wajah dan bagian belakang patung. Rendra mendekat untuk mengambil foto tambahan. Saat ia memutar patung sedikit untuk memperlihatkan bagian belakangnya, ia melihat ukiran kecil di bagian leher yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Ukiran itu membentuk garis melingkar seperti simbol, hampir menyatu dengan serat kayu. Ia yakin ukiran itu tidak ada ketika pertama kali melihatnya di desa. Ia menyentuh bagian itu dengan ujung jari. Permukaannya tidak kasar seperti pahatan utama, melainkan lebih halus, seperti baru saja digosok. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tidak ia simpan. Isinya hanya satu kalimat pendek. Tidak semua yang dibawa bisa dijual. Rendra menatap layar beberapa detik sebelum membalas menanyakan siapa pengirimnya. Tidak ada jawaban setelah itu. Ia mencoba melacak nomor tersebut melalui aplikasi biasa, tetapi hasilnya kosong. Sepanjang hari ia mulai merasakan perubahan kecil di apartemennya. Benda-benda yang biasa ia letakkan di meja bergeser beberapa sentimeter tanpa ia sadari. Gelas yang ia taruh di sisi kiri meja kopi berpindah ke kanan. Kursi yang ia dorong ke bawah meja sedikit tertarik keluar ketika ia kembali dari dapur. Semua perubahan itu cukup kecil untuk disalahkan pada kelalaian sendiri. Sampai malam kedua tiba, ia terbangun sekitar pukul 2 pagi tanpa alasan jelas. Tidak ada suara yang membangunkannya, tidak ada mimpi yang ia ingat, hanya sensasi seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari arah ruang tamu. Ia duduk di tempat tidur dan membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan gelap. Pintu kamar tidur terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan sebagian ruang tamu yang diterangi cahaya samar dari luar gedung. Patung itu tidak lagi berada di sudut dekat jendela. Ia berdiri lebih dekat ke pintu kamar. Rendra tidak langsung bangun. Ia mencoba mengingat apakah ia memindahkannya sore tadi. Ia tidak menemukan alasan untuk melakukannya, namun patung itu jelas tidak berada di tempat semula. Ia bangkit perlahan dan melangkah keluar kamar. Lantai apartemen terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika ia berdiri tepat di hadapan patung itu, ia menyadari bahwa posisi wajah kayu tersebut kini sedikit menunduk, seolah mengarah ke pintu kamar tidur. Cahaya kota membuat rongga mata pahatan tampak lebih gelap dari sebelumnya. Rendra mengangkat patung dan mengembalikannya ke sudut semula. Kali ini ia meletakkannya lebih jauh dari kamar, memastikan arah wajahnya menghadap jendela. Ia kembali tidur dengan perasaan yang tidak bisa ia sebut sebagai takut, tetapi juga bukan tenang. Beberapa jam kemudian, teleponnya berdering. Bukan pesan, panggilan. Nomor yang sama seperti siang tadi. Ia mengangkatnya tanpa berkata apa-apa. Di ujung sana tidak ada suara manusia, hanya desisan panjang yang menyerupai hembusan napas pelan, lalu suara kayu digeser di permukaan keras. Panggilan terputus sebelum ia sempat berbicara. Rendra menatap ruang tamu dari ambang kamar. Patung itu masih berada di sudut dekat jendela. Namun kali ini, ia tidak yakin apakah ia benar-benar memindahkannya kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak membawa benda itu keluar dari desa, Rendra menyadari bahwa yang mengikuti dirinya bukan hanya sebuah bentuk kayu, melainkan sesuatu yang telah memiliki tempatnya sendiri dan tidak pernah benar-benar membutuhkan izin untuk berada di manapun ia mau. Hari berikutnya berjalan seperti biasa di luar apartemen Rendra, tetapi tidak di dalamnya. Ia mencoba tetap bekerja, membalas pesan kolektor, dan menyusun jadwal pertemuan untuk transaksi patung itu. Ia menolak untuk membiarkan pengalaman 2 malam terakhir mengganggu logikanya. Namun ada satu hal yang terus muncul dalam pikirannya. Pesan singkat dari nomor tak dikenal dan panggilan yang hanya berisi suara nafas serta gesekan kayu. Sore itu, Maya datang berkunjung. Maya bukan kolektor dan bukan bagian dari pekerjaannya. Ia adalah satu-satunya orang yang cukup dekat untuk masuk ke ruang pribadi Rendra tanpa perlu janji formal. Ketika pintu apartemen terbuka, Maya langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda, meskipun ia tidak bisa menyebutnya secara langsung. "Ruangan lo terasa penuh," katanya pelan sambil melepaskan sepatu. Rendra tersenyum tipis dan menganggapnya hanya komentar biasa. Ia tidak menceritakan apapun tentang desa atau patung itu.
Ia hanya menunjuk ke sudut ruang tamu dan berkata bahwa ia baru saja mendapatkan barang lama yang mungkin akan segera terjual. Maya mendekat ke arah patung. Ia berhenti beberapa langkah sebelum benar-benar menyentuhnya. Wajah kayu itu tampak lebih gelap di bawah cahaya lampu sore. Rongga matanya terlihat seperti lubang yang terlalu dalam untuk sekedar pahatan dekoratif. "Lo yakin ini cuma barang antik?" tanya Maya tanpa menoleh. Rendra menjawab bahwa semuanya hanyalah soal nilai sejarah dan cerita yang dibesar-besarkan. Maya tidak membantah, tetapi ia juga tidak mendekat lagi. Sepanjang percakapan mereka, matanya beberapa kali tertarik kembali ke arah patung itu, seolah benda tersebut memanggil perhatian tanpa suara. Ketika malam tiba, Maya memutuskan untuk menginap karena hujan deras mengguyur kota dan jalanan mulai macet. Rendra tidak mempermasalahkannya. Ia merasa kehadiran orang lain mungkin justru membuat suasana apartemen kembali terasa normal. Namun sekitar pukul 1 dini hari, Maya terbangun lebih dulu. Ia duduk perlahan di sisi tempat tidur, mendengarkan sesuatu yang terdengar seperti bunyi kayu diseret pelan di ruang tamu. Bukan benturan keras, melainkan gesekan yang teratur, seperti seseorang menggeser kursi sedikit demi sedikit. Ia menoleh ke arah Rendra yang masih tertidur dan tidak menunjukkan tanda terganggu. Maya berdiri dan membuka pintu kamar perlahan. Ruang tamu gelap, hanya diterangi cahaya kota dari celah tirai. Ia bisa melihat siluet patung itu berdiri di sudut seperti sebelumnya. Tidak ada pergerakan yang jelas, namun ada sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Bayangan patung di dinding tampak lebih besar dari bentuk aslinya. Garis kepala dan bahunya memanjang melewati batas yang seharusnya tercipta dari sumber cahaya yang ada. Maya melangkah satu langkah keluar kamar. Bunyi gesekan itu berhenti. Ia memandang sekeliling, mencoba menyesuaikan mata dengan gelap. Tidak ada kursi yang berpindah, tidak ada meja yang tergeser. Namun ia merasakan tekanan halus di bagian belakang lehernya, seperti ada tatapan yang datang dari sudut ruangan. Ia kembali ke kamar tanpa membangunkan Rendra. Pagi harinya ia terlihat lebih pucat dari biasanya. Ketika Rendra bertanya apakah ia kurang tidur, Maya hanya menjawab bahwa ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah bangunan kayu kecil yang tidak dikenalnya, dan seseorang menyuruhnya untuk mengembalikan sesuatu yang bukan miliknya. Rendra tidak menanggapi serius. Namun ketika Maya hendak pergi, ia berhenti di ambang pintu dan menoleh sekali lagi ke arah ruang tamu. "Patung itu tadi malam kayak lebih dekat ke kamar tidur," katanya pelan. Rendra langsung melihat ke sudut tempat ia menaruhnya. Patung itu memang tidak berada tepat di posisi semula. Jaraknya dari dinding sedikit berubah, dan arah wajahnya kini condong ke arah pintu kamar tidur. Ia yakin telah menghadapkannya ke jendela sebelum tidur. Setelah Maya pergi, Rendra mencoba menguji dirinya sendiri. Ia menandai posisi kaki patung dengan potongan kecil di lantai, memastikan bahwa jika ada perubahan sekecil apapun, ia akan melihatnya. Sepanjang hari tidak ada yang aneh. Namun menjelang malam, ketika cahaya mulai redup dan apartemen kembali sunyi, ia mendengar bunyi ketukan pelan dari arah ruang tamu. Bukan dari pintu, bukan dari jendela. Ketukan itu datang dari kayu. Rendra keluar dari kamar dengan langkah perlahan. Patung itu berdiri di tempatnya, tepat di atas tanda kertas yang ia pasang. Ketukan itu terdengar lagi. Ia tidak melihat pergerakan apapun, tetapi suara itu jelas berasal dari dalam kayu, seperti ada ruang kosong di dalam tubuh patung yang sedang disentuh dari sisi yang tidak terlihat. Rendra berdiri cukup lama di hadapannya, mencoba menemukan retakan atau celah yang mungkin menjadi sumber bunyi tersebut. Ia tidak menemukan apa-apa. Namun ketika ia berbalik untuk kembali ke kamar, ia melihat sesuatu di lantai yang membuat langkahnya berhenti. Potongan kertas kecil yang ia letakkan sebagai penanda posisi telah berpindah beberapa sentimeter ke belakang. Patung itu tetap berdiri di tempat yang sama, seolah bukan patungnya yang bergerak, melainkan ruang di sekitarnya yang perlahan menyesuaikan diri. Dan untuk pertama kalinya sejak membawa benda itu dari desa, Rendra mulai mempertimbangkan kemungkinan yang tidak ingin ia akui, bahwa apapun yang melekat pada kayu itu tidak hanya ingin diperhatikan, tetapi juga ingin diakui keberadaannya. Dan ia tidak datang sendirian. Rendra tidak lagi merasa nyaman berada di ruang tamunya sendiri.
Ia mencoba memindahkan patung itu ke gudang kecil di belakang dapur. Ruang sempit yang jarang ia gunakan selain untuk menyimpan kardus lama dan barang tidak terpakai. Ia meyakinkan dirinya bahwa jarak fisik akan membantu meredakan gangguan yang belakangan terasa semakin sering. Ia membungkus patung itu kembali dengan kain tebal dan mengangkatnya tanpa melihat wajah kayu yang selama beberapa hari terakhir seolah selalu berada dalam jangkauan pandangannya. Ketika ia meletakkannya di dalam gudang, ruangan itu terasa lebih sempit dari ukuran aslinya. Udara di dalamnya lebih padat, seperti ruang yang tidak sering dibuka. Pintu gudang ia tutup rapat. Untuk pertama kalinya sejak kembali dari desa, ruang tamunya terasa kosong. Namun kekosongan itu tidak berlangsung lama. Malam berikutnya, Rendra menerima telepon dari ibunya. Nada suara perempuan itu terdengar berbeda dari biasanya. Bukan panik, tetapi seperti seseorang yang mencoba menahan sesuatu agar tidak terdengar sebagai ketakutan. "Semalam, ibu mimpi aneh," katanya tanpa basa-basi. "Ada patung kayu berdiri di ruang tamu rumah kita. Ibu nggak pernah lihat bentuknya sebelumnya." Rendra tidak langsung menjawab. Rumah orang tuanya berada di kota lain, ratusan kilometer dari apartemennya. Ia tidak pernah membawa patung itu ke sana. Ibunya melanjutkan mengatakan bahwa dalam mimpi itu, patung tersebut berdiri menghadap pintu kamar orang tuanya. Dan ketika ayahnya mencoba mendekat, kayu di tubuh patung itu mengeluarkan bunyi seperti retakan halus. Rendra mengatakan bahwa mungkin ibunya hanya terbawa pikiran karena percakapan mereka terakhir tentang pekerjaannya. Ia tidak pernah menyebut tentang desa atau patung yang baru ia dapatkan. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, ia memang sempat bercerita soal mencari benda lama dari daerah terpencil. Ibunya tidak memperpanjang pembicaraan. Ia hanya meminta Rendra untuk berhati-hati dalam memilih barang yang ia bawa pulang. Setelah telepon ditutup, Rendra berdiri cukup lama di tengah ruang tamu. Ia tidak pernah mempercayai hubungan antara mimpi dan kenyataan, tetapi suara ibunya terasa terlalu spesifik untuk disebut kebetulan. Ia berjalan ke arah gudang dan membuka pintunya perlahan. Patung itu masih berada di tempatnya. Namun kain yang membungkusnya terlepas hampir seluruhnya, seolah ada tangan yang merapikannya dari dalam. Wajah kayu itu kini terlihat jelas dalam cahaya dapur bantu. Rongga mata yang dipahat dalam tampak lebih gelap daripada ruang di sekitarnya. Rendra memutuskan untuk memindahkannya kembali ke ruang tamu. Bukan karena ia merasa lebih aman, tetapi karena ia ingin memastikan bahwa benda itu tetap dalam pengawasannya. Ketika ia mengangkat patung itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda pada permukaannya. Kayu yang sebelumnya terasa dingin, kini hangat, seperti benda yang baru saja disentuh seseorang. Ia menahannya beberapa detik lebih lama dari yang diperlukan, memastikan bahwa kehangatan itu bukan ilusi akibat tangannya sendiri. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Sekitar pukul 3 dini hari, ia mendengar suara ketukan dari pintu apartemennya. Ketukan itu tidak keras, tetapi cukup jelas untuk membangunkannya dari lamunan panjang. Ia melihat layar ponsel untuk memastikan waktu. 03.07. Ia berjalan ke pintu tanpa menyalakan lampu ruang tamu. Dari lubang intip, ia melihat lorong kosong. Tidak ada tetangga berdiri di depan pintu. Tidak ada langkah menjauh. Namun, ketika ia kembali menoleh ke arah ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Patung itu tidak lagi berdiri. Ia berada dalam posisi duduk di lantai, tepat menghadap pintu apartemen. Rendra tidak ingat pernah memindahkannya dari sudut dekat jendela. Ia yakin telah meninggalkannya dalam posisi berdiri. Ia melangkah mendekat dengan perlahan. Permukaan kayu di bagian kaki patung itu terlihat lebih bersih dari sebelumnya, seolah sering menyentuh lantai. Pada bagian bawahnya, ada serpihan kecil debu yang tidak berasal dari apartemennya. Debu itu berwarna merah, menyerupai tanah kering yang pernah ia lihat di jalan menuju desa Karangreja. Rendra berdiri diam cukup lama, menyadari satu hal yang mulai sulit ia abaikan. Apapun yang terikat pada patung itu tidak hanya bergerak di dalam ruangnya. Ia membawa sesuatu dari tempat asalnya, dan sesuatu itu tidak tinggal diam setelah tiba. Ponselnya kembali bergetar. Pesan baru dari nomor yang sama seperti sebelumnya. Kembalikan sebelum ia memilih.
Rendra membaca kalimat itu berulang kali. Ia tidak tahu siapa yang mengirimkannya. Ia tidak tahu siapa yang dimaksud dengan ia. Namun untuk pertama kalinya sejak mengambil patung itu, ia mulai merasakan sesuatu yang bukan sekedar gangguan. Ia merasakan bahwa ia tidak lagi menjadi pemilik benda tersebut. Ia hanya menjadi tempat singgah. Dan sesuatu yang datang bersamanya tidak pernah dibawa sendiri. Sejak malam ketika patung itu ditemukan dalam posisi duduk menghadap pintu, Rendra berhenti mencoba merasionalisasi kejadian-kejadian kecil di apartemennya. Ia tidak lagi memindahkan benda sembarangan, tidak lagi menguji posisi patung dengan tanda kertas, dan tidak lagi mengambil foto untuk membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri. Ia mulai bersikap seperti seseorang yang berbagi ruang dengan sesuatu yang tidak bisa diatur. Namun bersikap diam tidak membuat keadaan membaik. Pagi hari setelah pesan terakhir masuk ke ponselnya, Rendra terbangun dengan rasa nyeri yang aneh di bagian belakang lehernya. Ia mengira hanya salah posisi tidur. Tetapi ketika ia berdiri di depan cermin kamar mandi, ia melihat garis kemerahan membentuk lingkar tipis tepat di bawah tengkuknya. Bentuknya tidak teratur, tetapi cukup jelas untuk membuatnya sadar bahwa itu bukan bekas gesekan biasa. Ia menyentuhnya perlahan. Kulit di area itu terasa lebih hangat dari bagian lain. Sepanjang hari, rasa panas itu tidak menghilang. Di tempat kerjanya, beberapa orang mulai memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Salah satu rekan bisnisnya bertanya apakah ia kurang tidur karena wajahnya terlihat lebih pucat. Rendra hanya mengangguk dan mengatakan bahwa ia sedang banyak pikiran. Namun gangguan tidak berhenti pada tubuhnya saja. Sore itu, Maya mengirim pesan singkat. Ia menanyakan apakah Rendra memindahkan patung itu dari apartemen, karena sejak 2 malam terakhir, ia bermimpi tentang bangunan kayu yang sama, dengan suara kayu retak yang berulang di dalamnya. Dalam mimpi itu, seseorang berdiri di balik patung, tetapi wajahnya tidak pernah terlihat jelas. Rendra tidak membalas pesan itu segera. Ia mulai menyadari pola yang mengganggu. Orang-orang yang dekat dengannya mulai mengalami sesuatu yang tidak pernah mereka lihat secara langsung. Malam itu, ketika ia kembali ke apartemen, udara di dalam ruangan terasa lebih pengap dari biasanya. Ia membuka jendela, tetapi tidak ada angin yang masuk. Patung itu berdiri di tempatnya, tampak tidak berubah. Namun ketika Rendra berjalan melewatinya untuk menuju dapur, ia mendengar suara yang tidak lagi samar. Suara itu berasal dari dalam kayu. Bukan gesekan, bukan ketukan. Lebih seperti bunyi serat yang ditarik perlahan, seolah bagian dalam patung itu memiliki ruang yang sedang menyesuaikan bentuknya. Ia berhenti dan menoleh. Wajah kayu itu tetap diam, tetapi ada sesuatu pada bagian mata yang tampak lebih dalam dari sebelumnya. Rongga yang dipahat itu kini terlihat seperti memiliki kedalaman yang nyata, bukan sekedar ilusi cahaya. Rendra merasakan dorongan untuk menutupinya kembali dengan kain. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, lampu ruang tamu berkedip singkat. Dalam sepersekian detik kegelapan itu, ia melihat sesuatu yang berdiri di belakang patung. Bukan bentuk utuh, bukan sosok yang jelas, melainkan kontur tinggi yang melampaui kepala pahatan kayu tersebut. Ketika cahaya kembali stabil, ruang di belakang patung itu kosong. Rendra tidak lagi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya permainan mata. Ia mengambil ponsel dan membuka kembali pesan terakhir yang masuk. Kembalikan sebelum ia memilih. Kali ini kalimat itu tidak terasa seperti ancaman kosong. Ia mulai memahami bahwa pilihan itu mungkin bukan miliknya. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena tekanan berat di dadanya. Nafasnya terasa tertahan, seperti ada beban yang menekan dari atas. Ia membuka mata dan melihat bayangan di langit-langit kamar, tepat di atas tempat tidurnya. Bayangan itu tidak bergerak seperti bayangan biasa. Ia tampak memiliki bentuk yang berdiri terbalik, dengan kaki yang menyentuh langit-langit dan kepala yang mengarah ke bawah. Rendra mencoba bergerak, tetapi tubuhnya tidak langsung merespon. Sensasi lumpuh itu berlangsung beberapa detik yang terasa jauh lebih panjang dari waktu sebenarnya. Ketika ia akhirnya bisa bangkit dan menyalakan lampu, langit-langit kamar kosong. Namun rasa berat di dadanya masih ada. Ia berjalan keluar kamar dengan langkah tidak stabil dan mendapati ruang tamu dalam keadaan berbeda dari sebelumnya. Patung itu tidak lagi berdiri tegak. Ia condong sedikit ke depan, seperti seseorang yang sedang mengamati sesuatu lebih dekat. Di lantai,
tepat di bawahnya, terdapat garis tipis bebu merah membentuk setengah lingkaran. Seolah ada sesuatu yang baru saja berdiri di tempat itu sebelum berpindah. Rendra berdiri diam cukup lama, menyadari bahwa peringatan yang ia abaikan di desa bukan hanya soal larangan membawa benda itu keluar. Ia mulai memahami bahwa patung itu bukan pusatnya. Ia hanyalah wadah, dan sesuatu yang mengikutinya kini mulai menunjukkan bahwa ia tidak sekedar menempel, tetapi sedang mempertimbangkan siapa yang akan dipilih berikutnya. Untuk pertama kalinya sejak membawa patung itu dari desa Karangreja, Rendra merasa bahwa waktu yang ia miliki untuk memperbaiki kesalahan mungkin tidak lagi sebanyak yang ia kira. Keputusan untuk kembali ke desa Karangreja tidak datang dari keberanian, melainkan dari kelelahan. Rendra tidak lagi bisa membedakan antara siang dan malam dengan jelas. Tidurnya terpecah menjadi potongan-potongan pendek yang selalu berakhir dengan sensasi diawasi. Lingkar merah di belakang lehernya tidak menghilang. Justru warnanya semakin gelap, seperti bekas tekanan yang perlahan menguat dari dalam kulit. Ia membungkus patung itu dengan kain lebih tebal dari sebelumnya. Tidak ada niat untuk menjualnya lagi. Tidak ada rencana negosiasi. Ia hanya ingin mengembalikannya, berharap bahwa dengan memindahkan benda itu ke tempat asalnya, sesuatu yang melekat padanya akan melepaskan diri. Perjalanan menuju desa terasa lebih panjang daripada pertama kali ia datang. Jalan tanah merah yang dulu ia lewati dengan pikiran ringan, kini tampak lebih sempit. Hutan di sisi timur terlihat lebih rapat, seolah tumbuh lebih dekat ke jalan. Ketika ia akhirnya sampai di gerbang kecil yang menandai batas desa Karangreja, tidak ada anak-anak yang bermain di halaman. Tidak ada pria tua yang duduk di beranda rumah panggung. Desa itu tampak hidup, tetapi tanpa suara. Rendra memarkir mobilnya di tempat yang sama seperti sebelumnya, dan turun dengan hati-hati. Udara siang terasa lebih panas, namun tidak ada angin yang bergerak di antara rumah-rumah kayu. Ia berjalan menuju rumah kepala dusun. Pintu rumah terbuka, tetapi tidak ada sambutan. Kepala dusun berdiri di dalam, memandang ke arah Rendra dengan ekspresi yang tidak menunjukkan ketercukatan. "Kamu kembali," katanya pelan. Rendra tidak berusaha berbohong. Ia mengatakan bahwa ia ingin mengembalikan apa yang telah ia ambil. Kepala dusun tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah mobil Rendra, seolah tahu apa yang ada di dalamnya tanpa perlu melihat. "Apa yang kamu bawa pergi," katanya akhirnya, "bukan hanya kayu." Rendra menahan napas. Ia bertanya apa yang harus ia lakukan. Kepala dusun berjalan melewati Rendra tanpa menyentuhnya, dan menuju ke arah bangunan kecil di sisi timur desa. Langkahnya lambat, tetapi pasti. Rendra mengikuti. Bangunan kayu kecil itu masih berdiri di tempatnya. Atapnya tampak sedikit lebih miring, dan pintunya tertutup rapat. Ketika kepala dusun mendorong pintu itu terbuka, engselnya berbunyi lebih keras daripada yang Rendra ingat. Ruangan di dalamnya kosong. Tidak ada patung di tengah lantai. Rendra berhenti di ambang pintu. Ia yakin bahwa patung itu sebelumnya berdiri tepat di tengah ruangan tersebut. Bekas lingkaran tipis di lantai kayu masih terlihat, seperti tanda sesuatu yang pernah berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama. "Kamu mengira kamu membawa sesuatu keluar dari tempat ini, padahal yang kamu lakukan hanya membuka jalannya." Rendra menahan napas. Ia bertanya apa yang harus ia lakukan. Kepala dusun menoleh perlahan. "Kalau hanya kayu yang kamu bawa, kamu bisa meletakkannya kembali. Tapi yang datang bersamanya tidak selalu mau kembali." Rendra berlari kembali ke mobilnya tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut. Ia membuka pintu belakang dan menarik kain pembungkus dengan tergesa. Kursi belakang kosong. Tidak ada patung. Hanya serpihan debu merah yang tersebar di jok membentuk garis setengah lingkaran yang sama seperti yang pernah ia lihat di apartemennya. Ia memeriksa bagasi, kursi depan, bahkan kolong mobil. Kosong. Jantungnya berdetak lebih keras ketika ia menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Patung itu tidak pernah benar-benar berpindah dengan cara biasa. Ia kembali ke bangunan kayu kecil itu dengan napas terputus-putus. Kepala dusun masih berdiri di dalam ruangan kosong itu, memandangi lantai tempat patung dulu berada. Kalau bukan di mobil, berarti ia sudah memilih tempatnya sendiri. Kepala dusun memotong kalimatnya. Rendra tidak lagi bertanya siapa yang dimaksud dengan ia. Ia merasakan sesuatu yang berbeda sejak ia memasuki desa. Sensasi yang dulu terasa berat, kini berubah menjadi tekanan yang lebih dekat. Seolah jarak antara dirinya dan sesuatu yang tak terlihat semakin menipis. Beberapa warga mulai berdiri di kejauhan, tidak mendekat, tetapi juga tidak pergi. Tatapan mereka bukan marah,
lebih seperti penyesalan yang ditujukan pada seseorang yang telah mengabaikan peringatan. Kamu tidak datang sebagai tamu, kamu datang untuk mengambil, dan yang kamu sentuh bukan benda yang berdiri sendiri. Rendra merasa bagian belakang lehernya kembali panas, lebih kuat dari sebelumnya. Ia mengangkat tangan dan meraba kulitnya. Lingkar merah Nela itu kini terasa seperti terbakar dari dalam. Ia menatap lantai kayu bangunan itu. Dalam cahaya siang yang masuk dari celahu dinding, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti bernapas sesaat. Di tengah ruangan kosong itu, tepat di atas bekas lingkaran patung, terdapat bayangan tipis yang tidak mengikuti arah cahaya matahari. Bayangan itu berdiri tegak, lebih tinggi dari bentuk patung yang pernah ada. Dan meskipun tidak memiliki detail wajah, Rendra tahu bahwa yang berdiri di sana bukanlah kayu. Ia datang untuk mengembalikan sesuatu, tapi desa itu tidak lagi menunggu benda yang hilang. Yang mereka tunggu adalah apakah Rendra akan menyadari bahwa sejak malam pertama ia menyentuh patung itu, yang benar-benar ikut bersamanya bukanlah sesuatu yang bisa ia letakkan kembali di tempat asalnya. Dan kini, ketika patung itu tidak lagi di mobilnya, Rendra mulai memahami bahwa mungkin ia sendiri telah menjadi wadah yang lebih mudah dipindahkan daripada kayu yang ia ambil. Rendra tidak langsung meninggalkan desa Karangreja setelah menyadari patung itu tidak lagi berada di mobilnya. Ia berdiri cukup lama di depan bangunan kayu kecil itu, menatap ruang kosong di tengah lantai, seolah berharap sesuatu akan kembali muncul dan membuat semuanya terasa lebih sederhana. Namun yang ia rasakan justru sebaliknya. Kekosongan itu tampak seperti bentuk yang telah dipenuhi oleh sesuatu yang tidak membutuhkan kayu untuk berdiri. Kepala dusun menyuruhnya pulang sebelum matahari turun. Tidak ada ancaman dalam nada suaranya, hanya kepastian bahwa semakin lama Rendra tinggal, semakin jelas sesuatu akan menempel. "Kamu sudah membuka jalannya," katanya pelan. "Sekarang bukan soal mengembalikan, tapi soal apa yang sudah terlanjur melekat." Rendra pergi sebelum senja menyentuh desa. Ia tidak lagi memeriksa jok mobil atau bagasi. Ia tidak lagi mencari kayu yang hilang. Yang membuatnya gelisah bukan benda yang tidak ada, melainkan sensasi bahwa ruang di sekitarnya terasa sedikit lebih sempit, sedikit lebih padat. Seolah jarak antara tubuhnya dan sesuatu yang tidak terlihat semakin menipis. Perjalanan kembali ke kota berlangsung dalam keheningan yang berbeda. Tidak ada suara gesekan kayu dari kursi belakang. Tidak ada pergeseran posisi. Namun beberapa kali ia merasakan bayangan bergerak di sisi penglihatannya, bukan di dalam mobil, melainkan di dalam dirinya sendiri. Seperti memori yang tidak ia miliki, tetapi terasa akrab. Ketika ia tiba di apartemen, pintu yang ia kunci rapat 2 hari lalu terbuka dalam posisi yang sama seperti biasanya. Tidak ada tanda perusakan, tidak ada barang hilang, namun udara di dalam ruangan itu terasa lebih dingin dari seharusnya. Patung itu tidak ada, sudut dekat jendela kosong. Namun dinding di belakangnya memiliki bekas samar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Garis vertikal tipis seperti bayangan yang terlalu lama berdiri di sana. Rendra masuk tanpa menyalakan lampu. Ia ingin memastikan apakah kegelapan itu benar-benar berasal dari ruang atau dari dirinya sendiri. Ketika matanya menyesuaikan diri, ia menyadari bahwa pantulan bayangannya di kaca jendela tidak sepenuhnya mengikuti geraknya. Ia mengangkat tangan kanan. Pantulan di kaca ikut bergerak. Namun sepersekian detik setelah itu, ada perpanjangan tipis di sisi bayangan tersebut, seperti bentuk yang berdiri lebih tinggi dan sedikit tertinggal sebelum akhirnya menyatu kembali. Rendra menahan nafas. Ia mendekat ke kaca. Bayangannya kini terlihat utuh, tetapi ia tahu apa yang baru saja ia lihat bukan sekedar kelelahan mata. Malam itu ia mencoba tidur dengan lampu ruang tamu tetap menyala. Sekitar pukul 2 pagi ia terbangun bukan karena suara, melainkan karena rasa panas yang menjalar dari belakang lehernya hingga ke tulang belakang. Lingkar kemerahan itu kini terasa seperti garis yang lebih dalam, bukan lagi sekedar bekas di kulit. Ia bangkit perlahan dan merasakan sesuatu yang lebih mengganggu daripada nyeri itu sendiri. Nafasnya terdengar tidak sendiri. Bukan gema, bukan suara dari luar kamar. Lebih seperti ada ritme lain yang menyatu dengan tarikan dan hembusan nafasnya. Sedikit lebih lambat, sedikit lebih berat. Rendra bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Ia berdiri di depan cermin dengan lampu menyala terang. Pantulannya menatap balik seperti biasanya. Namun ketika ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, ia melihat garis gelap tipis di belakang bahunya. Bukan bayangan dari lampu, bukan objek di ruangan. Garis itu mengikuti bentuk punggungnya, lebih tinggi dari bahunya sendiri. Ia memutar tubuhnya cepat untuk melihat langsung ke belakang. Kosong.
Ketika ia kembali menatap cermin, bayangan itu tetap ada, berdiri tepat di belakangnya dalam pantulan. Rendra mengangkat tangan dan menyentuh kaca. Pantulan itu ikut mengangkat tangan. Namun garis gelap di belakangnya tidak menyatu dengan gerakan tersebut. Ia tetap berdiri tegak, seolah tidak terikat pada tubuh yang menjadi cerminannya. Lampu kamar mandi berkedip sekali. Dalam sepersekian detik gelap itu, Rendra merasakan tekanan berat di bahunya, seperti tangan yang diletakkan perlahan tanpa suara. Ketika cahaya kembali stabil, tidak ada apa-apa di ruangan selain dirinya sendiri. Namun rasa berat itu tidak hilang. Ia kembali ke ruang tamu dan duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding tempat patung dulu berdiri. Ia mencoba menyusun kembali semua yang terjadi sejak malam pertama ia menyentuh kayu itu di desa. Ia mulai memahami sesuatu yang selama ini ia hindari, bahwa patung itu bukanlah pusat kekuatan. Ia hanyalah bentuk yang digunakan untuk berdiri. Ketika bentuk itu berpindah, yang melekat tidak lagi membutuhkan wadah. Ia memandang ke arah jendela. Pantulan dirinya di kaca kini terlihat lebih jelas karena lampu ruang tamu menyala. Bayangan itu berdiri diam, tetapi garis tipis di belakangnya tidak lagi samar. Ia kini setinggi kepala Rendra. Dan ketika Rendra menarik nafas dalam, garis itu tampak ikut bergerak, bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai sesuatu yang telah menemukan tempat baru untuk berdiri. Rendra tidak lagi bertanya bagaimana cara mengembalikannya. Ia mulai menyadari bahwa yang dibawa pulang dari desa Karangreja bukanlah sesuatu yang bisa diletakkan di sudut ruangan. Ia telah menjadi sudut itu sendiri. Dan sesuatu yang dulu berdiri di tengah bangunan kayu kecil itu, kini tidak lagi membutuhkan kayu untuk bertahan. Ia hanya membutuhkan tubuh yang pernah menyentuhnya tanpa adab. Rendra mulai menghindari cermin sejak malam ketika ia melihat garis gelap itu berdiri di belakang pantulannya. Ia menutup kaca kamar mandi dengan handuk, menurunkan tirai jendela sebelum matahari tenggelam, dan mematikan lampu ruang tamu lebih awal agar tidak melihat siluet yang mungkin berdiri terlalu dekat dengan dirinya sendiri. Namun menghindari pantulan tidak berarti menghindari keberadaan. Rasa panas di belakang lehernya kini menyebar perlahan ke bahu kanan. Ia merasakan sensasi berat yang tidak selalu muncul, tetapi ketika datang, rasanya seperti ada beban yang diletakkan tepat di titik yang sama setiap malam. Ia tidak lagi menceritakan apapun kepada Maya. Namun Maya tetap menghubunginya. Suatu sore, suara perempuan itu terdengar lebih tegang dari biasanya. Ia mengatakan bahwa sejak beberapa hari terakhir, ia merasa tidak sendirian di apartemennya sendiri. Tidak ada suara keras atau benda jatuh, hanya perasaan seperti ada sesuatu yang berdiri terlalu dekat ketika lampu dimatikan. Rendra tidak langsung mengaitkannya dengan dirinya, ia hanya mendengarkan. Maya melanjutkan bahwa 2 malam lalu ia terbangun karena sensasi seperti ada napas di sisi wajahnya. Ketika ia membuka mata, ia tidak melihat siapapun. Namun di dinding kamar, tepat di samping tempat tidurnya, terdapat bayangan memanjang yang tidak berasal dari furnitur manapun. Rendra menggenggam ponsel lebih erat. Ia tidak pernah membawa patung itu ke rumah Maya. Ia bahkan sudah tidak memiliki patung itu lagi. Namun sesuatu yang berdiri di belakang pantulannya kini tampak mulai berdiri di tempat lain. Malam berikutnya, Maya berhenti menjawab pesan. Rendra mencoba menelpon beberapa kali tanpa hasil. Kecemasan yang selama ini ia tekan mulai berubah menjadi dorongan untuk bergerak. Ia pergi ke apartemen Maya tanpa menunggu pagi. Lorong tempat tinggal Maya sepi ketika ia tiba. Lampu sensor menyala redup. Ia mengetuk pintu beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara langkah dari dalam. Maya membuka pintu dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. Ia tidak langsung mengundang Rendra masuk. Tatapannya tidak sepenuhnya fokus, seolah sebagian perhatiannya tertinggal di dalam ruangan. "Kamu juga ngerasa?" tanyanya pelan tanpa penjelasan lebih lanjut. Rendra masuk dan melihat sekeliling. Tidak ada benda berpindah, tidak ada tanda gangguan fisik. Namun udara di dalam apartemen itu terasa sama seperti di ruang tamunya sendiri beberapa malam lalu, padat dan sedikit lebih dingin dari seharusnya. Di dinding ruang tamu Maya, tepat di antara lampu dan rak buku, terdapat bayangan tipis yang tidak mengikuti arah cahaya. Garis itu memanjang ke atas, lebih tinggi dari tinggi Maya. Rendra tidak perlu mendekat untuk mengenali bentuknya. Maya mengatakan bahwa garis itu tidak selalu terlihat. Ia muncul ketika lampu diredupkan atau ketika ia berdiri terlalu lama di satu titik, seolah sesuatu sedang mencoba menyesuaikan diri dengan ruang baru. Rendra akhirnya menyadari sesuatu yang tidak ingin ia akui sejak desa.
Apa yang melekat padanya tidak terikat pada tubuhnya saja. Ia berpindah melalui kedekatan, melalui perhatian, mungkin melalui rasa takut yang tidak diucapkan. Ia meminta Maya untuk menginap di tempat orang tuanya untuk sementara. Maya setuju tanpa banyak bertanya. Namun ketika Rendra hendak keluar dari apartemen itu, ia melihat pantulan dirinya dan Maya di kaca jendela yang menghadap keluar. Di antara dua bayangan tersebut, terdapat ruang kosong yang tidak benar-benar kosong. Sebuah kontur tipis berdiri di tengahnya. Tidak menyatu dengan Rendra, tidak juga menempel pada Maya. Ia berdiri di antara mereka. Malam itu, setelah memastikan Maya pergi dari apartemennya, Rendra kembali ke ruang tamunya sendiri. Ia tidak lagi menutup cermin atau tirai. Ia berdiri di tengah ruangan dan menatap ke arah kaca jendela tanpa bergerak. Pantulannya muncul seperti biasa. Namun garis gelap di belakangnya kini lebih jelas, lebih padat. Untuk pertama kalinya, ia melihat pergerakan yang tidak tertinggal sepersekian detik. Ketika ia mengangkat tangan, garis itu tidak lagi mengikuti gerakan tubuhnya. Ia tetap diam, berdiri lurus, seolah memilih untuk tidak lagi berpura-pura menjadi bayangan. Rendra merasakan tekanan di bahunya semakin kuat. Napasnya terdengar lebih berat. Dalam pantulan itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti menelan udara. Garis gelap itu perlahan memisahkan diri dari bentuk tubuhnya. Tidak sepenuhnya, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi menempel. Ia berdiri sedikit di samping Rendra, masih dalam satu bingkai kaca. Dan untuk pertama kalinya, Rendra memahami makna pesan yang pernah ia terima. Kembalikan sebelum ia memilih. Pilihan itu mungkin tidak pernah tentang dirinya saja. Ia tentang siapa yang cukup dekat untuk ikut berdiri di antara jarak yang terlalu tipis. Rendra kini tidak lagi merasa sendirian. Namun yang membuatnya semakin sadar adalah kenyataan bahwa sesuatu yang datang tanpa wadah itu tidak lagi membutuhkan satu tubuh untuk bertahan. Ia mulai terbagi. Dan ketika sesuatu mulai terbagi, itu berarti ia sedang mencari tempat yang lebih permanen untuk menetap. Rendra tidak lagi mencoba tidur malam itu. Ia duduk menghadap kaca jendela ruang tamunya, membiarkan pantulan dirinya dan sesuatu yang berdiri di sampingnya tetap berada dalam satu bingkai yang sama. Tidak ada lagi usaha untuk menyangkal. Tidak ada lagi percobaan memindahkan benda atau menutup cermin. Ia mulai memahami bahwa semakin ia menghindar, semakin jelas bentuk itu berdiri. Garis gelap yang selama ini hanya tampak sebagai kontur tipis, kini memiliki kepadatan yang berbeda. Ia tidak memiliki wajah, tidak memiliki detail, tetapi keberadaannya terasa lebih utuh. Seperti sesuatu yang selama ini menyesuaikan diri dan akhirnya selesai melakukannya. Rasa panas di belakang leher Rendra tidak lagi sekadar sensasi. Ia berubah menjadi tekanan yang stabil, seperti telapak tangan yang diletakkan tanpa niat melepas. Ia tidak lagi mencoba merabanya. Ia tahu bekas lingkar itu bukan luka yang bisa sembuh. Teleponnya bergetar. Pesan terakhir masuk dari nomor yang sama. Kau sudah diberi waktu. Tidak ada ancaman di kalimat itu, hanya pernyataan. Rendra berdiri perlahan. Ia tidak lagi memikirkan soal patung, desa, atau kepala dusun. Ia mulai menyadari bahwa sejak awal persoalannya bukan pada benda yang diambil, melainkan pada batas yang ia langgar tanpa mengerti apa yang ia sentuh. Ia berjalan ke tengah ruang tamu dan mematikan semua lampu. Ruangan menjadi gelap, hanya menyisakan cahaya kota yang masuk tipis melalui celah tirai. Dalam redup itu, ia melihat siluet dirinya menyatu dengan bayangan lain yang kini tidak lagi berdiri sedikit di belakang, melainkan sejajar. Ia berbicara pelan, bukan sebagai tantangan, bukan sebagai permohonan, lebih seperti pengakuan. Aku yang datang, aku yang sentuh, jangan ke yang lain. Kata-kata itu tidak menggema, tidak ada suara menjawab. Namun udara di ruangan terasa berubah, seperti tekanan yang selama ini menempel di bahunya perlahan bergeser. Rendra tidak bergerak ketika suhu di sekitarnya turun drastis. Ia merasakan sensasi seperti ruang di belakang punggungnya terbuka sedikit, cukup untuk membuat nafasnya terdengar lebih berat. Dalam gelap itu, ia menyadari satu hal yang tidak pernah benar-benar ia pahami sebelumnya. Yang ia bawa pulang dari desa Karangreja bukanlah makhluk yang marah.
Ia adalah sesuatu yang berdiri di tempatnya sendiri selama bertahun-tahun, dan ketika disentuh tanpa izin, ia hanya mencari keseimbangan baru. Masalahnya, keseimbangan itu membutuhkan pengganti. Tekanan di bahunya kini berpindah ke dadanya. Rendra merasakan detak jantungnya tidak lagi teratur. Bukan cepat, bukan lambat, hanya tidak selaras. Seolah ada ritme lain yang mencoba menyesuaikan diri dengan tubuhnya. Ia terhuyung sedikit tetapi tidak jatuh. Dalam pantulan kaca yang samar, ia melihat bayangan itu bergerak untuk pertama kalinya tanpa menunggu gerakannya sendiri. Garis gelap itu mendekat, tidak lagi berdiri terpisah. Rendra tidak melawan. Ia berdiri sampai nafasnya terasa seperti ditarik dari dalam, bukan dihembuskan keluar. Beberapa menit kemudian, apartemen itu kembali sunyi. Lampu ruang tamu tetap mati, tirai tetap tertutup. Keesokan paginya, tetangga menemukan pintu apartemen Rendra tidak terkunci. Tidak ada tanda perusakan, tidak ada barang hilang. Rendra ditemukan tergeletak di ruang tamu, tepat di depan jendela, dengan posisi seperti seseorang yang sedang berdiri sebelum kehilangan keseimbangan. Tanpa saksi mata, tidak ada juga teriakan. Tidak ada pula tanda-tanda perlawanan. Ia hanya terjatuh begitu saja, seperti tanpa sebab yang jelas. Penyebab kematian disebut sebagai gangguan jantung mendadak. Tidak ada yang menyebut tentang desa. Tidak ada yang tahu tentang patung. Maya tidak pernah lagi melihat bayangan di dinding apartemennya. Sensasi diawasi itu hilang begitu saja setelah kabar kematian Rendra sampai kepadanya. Ia sempat teringat percakapan terakhir mereka, tetapi memilih untuk tidak menggali lebih dalam. Beberapa bulan kemudian, apartemen itu ditempati oleh penyewa baru. Seorang pria muda yang tidak tahu siapa Rendra dan tidak tertarik pada cerita lama penghuni sebelumnya. Suatu malam, ketika ia berdiri cukup lama di depan jendela ruang tamu, ia merasa pantulannya terlihat sedikit lebih tinggi dari tubuhnya sendiri. Ia mengangkat tangan untuk memastikan. Pantulan itu ikut bergerak. Namun ada garis tipis di belakang bahunya yang tertinggal sepersekian detik sebelum akhirnya menyatu kembali. Dan jauh di desa Karangreja, bangunan kayu kecil di sisi timur masih berdiri dalam diam. Lantainya kosong. Bekas lingkaran patung itu perlahan memudar, bukan karena yang berdiri di sana telah kembali, melainkan karena ia telah menemukan tempat yang tidak lagi membutuhkan kayu untuk tetap tegak. Dan batas yang pernah dilanggar tidak pernah benar-benar menutup kembali. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.